warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan pengetahuan tip ya, atau bisa dikatakan tip ketika teman-teman belajar memperbaiki head yang buntu ya. Kalau printer teman-teman buntu ya, yang bukan teknisi ya, saya sarankan lebih baik dibawa ke teknisi ya, dibawa ke teknisi. Karena kalau tidak terbiasa menangani head ya, tidak terbiasa menangani head, belum tahu sela-selanya, belum tahu resikonya, sangat sangat berisiko sekali nanti ya. Bisa headnya itu rusak, bisa konslet, dan bisa kabel fleksinya itu gosong ya, kayak semacam seperti terbakar karena konslet ya. Buat teman-teman yang awam bukan teknisi, yaitu saya sarankan bawa ke tempat servis saja kalau sudah bersangkutan dengan head. Kecuali teman-teman sedang belajar, dan orang belajar tahu resiko dari belajar ya, pasti pernah atau pasti mengalami kesalahan ya. Dari kesalahan itu kita akan lebih berhati-hati. Saya sering lihat di postingan Facebook banyak teman teknisi yang baru belajar memperbaiki head printer ya, banyak yang mengalami konslet ya, short ya. Apa saja yang sebenarnya sangat perlu dihati-hati, perlu diperhatikan ketika kita memperbaiki head printer. Head printer ini head printer ya, ini head printer. Head printer bisa diperbaiki sebatas buntu. Jadi sampai saat ini saya belum pernah ketemu orang yang bisa memperbaiki komponen head printer seperti ini. Namanya ini konslet ya. Atau bisa memperbaiki lubang nozzle. Ini ada lubang sebenarnya, lubang yang sangat kecil, lubang nozzle beserta header katakan ya, bisa memperbaiki. Sampai saat ini saya belum tahu atau belum pernah tahu ada yang bisa memperbaiki. Head printer bisa diperbaiki sebatas head itu mengalami kebuntuan. Nah itu ya. Atau head yang tidak terbaca atau terbaca error, mungkin karena pemasangannya kurang pas dan lain sebagainya. Biasanya kalau saya memperbaiki head, saya akan menyiapkan suntikan seperti ini, yang ujungnya saya kasih selang. Ini pakai selang yang kaku. Jadi di printer itu ada selang bawaan, selang di sistem vakum atau pompa ori bawaan printer itu ada dua ya selang. Ada dua model, printer Canon sama Epson. Canon modelnya seperti ini, ada juga yang keras, ada juga yang lembek seperti ini, yang kayak model bening seperti ini. Ini punyanya Epson seri L1110 ya, yang triple 3 digit maksud saya ya. Saya memakai yang punyanya Epson seri lama, yang 3 digit, atau yang seri C90 atau T11. Ini lebih kuat ya, lebih nanti ketika dimasukkan ke mulut head lebih kuat menjepit. Beda dengan ini. Kalau ini
ketika teman-teman dorong cleanernya ke dalam mulut head ini, kalau kekencengan ini bisa jebret ya, bisa lepas akhirnya ini basah. Kalau basah resikonya nanti bisa kena botnya ya. Itu yang saya pakai suntikan sama selang yang kaku, bukan selang Canon yang lembek. Atau bisa juga pakai selang Canon tapi yang kaku, ada bagian yang kaku, itu yang dipakai ya. Paling rawan ketika membersihkan head dan sering terjadi adalah konektor soket ini kemasukan air. Ini kemasukan air. Kalau ini kemasukan air, posisi soketnya itu di sini ya. Kemasukan air untuk ngecek dan membersihkan akan sulit ya. Ini kalau dibongkar bisa terjadi kebocoran. Katakan ini ya, ini ada seal-sealnya, ini ada karet seal ya, yang melindungi head dari kebocoran ya. Kalau kita bongkar, kita merekatkan lagi nggak rapat, maka akan bocor. Kalau bocor ya mengenai ini lagi dan akan terjadi konslet. Kalau head itu dibongkar seperti ini ya. Yang paling rawan adalah ini ya, ini sama botnya ini kena air atau kena cairan cleaner, karena cairan cleaner itu termasuk penghantar listrik. Jadi untuk mengakali, selama ini saya pakai lakban seperti ini atau pakai lakban yang lainnya. Saya lebih suka pakai lakban gini lah karena lebih lentur. Jadi saya tutup ini dari sini, saya tutup ya, saya tutup seperti ini rapat, baru ini tutup juga ini. Ini sampai benar-benar rapat ya, sampai benar-benar rapat untuk menghindari cairan cleaner nanti masuk ke dalam ini soket konektor ini ya. Kita setelah itu baru kita mulai membersihkan head. Tentang cara membersihkan head itu ada macam-macam. Yang ya, dengan cara disedot, ada yang dengan cara memasukkan cairan ke dalam head, ada yang dengan cara direndam ya. Kita mulai dari dengan cara sedot ya, ini dimasukkan ke sini. Hati-hati ya, kita hati-hati kalau kita megang. Kalau megang ini rawan patah, jadi kita megangnya sini atau sini ya, jangan ini rawan patah. Jadi megangnya gini atau megangnya gini, sedot. Nah, biasanya sedot seperti ini. Nah, kalau mental ini, suntikan ini dilepas mental, berarti tingkat kebuntuannya parah ya. Tapi kalau ditarik tidak mental, berarti kebuntuannya enggak terlalu parah. Itu dengan cara disedot sambil dikontrol daerah sini, jangan sampai kena cairan ya, jangan sampai kena cairan. Selain disedot, ini tekniknya saja ya, tapi ketika penanganan harus benar-benar hati-hati ya. Selain disedot, ada teknik dengan cara memasukkan cairan ke dalam head ya. Cairan cleaner ya bisa dibeli di toko online banyak ya.
cairan pembersih head. Kalau saya ini pakai pembersih kaca celing ya, bisa juga, tapi saya sarankan pakai cleaner khusus untuk head ya. Saya sarankan lebih baik itu. Nah, bisa juga dengan cara memasukkan ke dalam head cairan cleanernya. Nah, baru itu didorong. Nah, ini ketika dorong seperti ini, kalau pakai selang ini sering jebret, lepas, akhirnya basah. Kalau basah bisa terjadi konslet di ininya ya, hati-hati. Kalau buntu biasanya butuh proses ya, butuh proses, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, dikombinasi dengan teknik direndam. Nah, itu memasukkan cleaner ke dalam head. Cara yang lain dengan merendam head. Merendam head ya, ingat batasnya adalah ini. Jangan sampai membasahi ini ya, kira-kira setengahnya ini. Yang dibersihkan itu lubangnya ini, lubang nozzle ini yang dibersihkan. Jadi cukup segini tebalnya cleaner yang dibutuhkan, karena di dalamnya ini ada ini ya, lubang ini. Nah, ini bisa dibersihkan dengan cara menarik dan menekan dengan cleaner tadi ya. Kalau teman-teman membersihkan head dengan cara direndam ya, ingat harus ditutup, jangan sampai tingginya segini, karena akan merembet ke airnya, merembet ke ini konektor ini. Nah, bisa terjadi konslet kalau nggak dikeringkan, benar-benar dikeringkan. Jadi setengahnya ini aja ya. Kita coba dikit aja, segini ya, sedikit aja. Nah, dikontrol ya, ini sini adalah soket konektor, ada baut headnya. Hati-hati jangan sampai kerendam oleh cairan cleaner ya, itu yang perlu diperhatikan. Kalau untuk printer Epson yang 6 warna ini agak tinggi, enak ya, mau direndam segini pun tidak ada masalah ya, karena letak soket konektornya ini tinggi ya, direndam pun segini tidak masalah. Tapi untuk seri Epson seri L ya, seri L yang 4 warna, hati-hati, ini yang perlu diperhatikan, hati-hati ya. Ini rendam head ini bisa macam-macam, bisa lama ya, ada yang jam-jaman, bisa tertangani, ada yang berhari-hari. Makanya servis head itu mahal, karena butuh kesabaran ya, karena butuh kehati-hatian, resikonya sangat tinggi. Untuk teknik cara membersihkan head, teman-teman bisa dipelajari, memperhatikan teknisi lain, selain di video ini mungkin ya, ada yang punya teknik lain, silahkan dipelajari. Tapi intinya yang diperhatikan adalah ini, jangan sampai kena cairan cleaner, bisa konslet ya. Ini mau dibongkar nggak bisa dibongkar, tapi untuk mengembalikan rapat lagi sangat mustahil ya. Yang pasti kalau dibongkar pasti bocor ya. Proses pembersihan head selesai, tinggal buka lakbannya ini ya.
hati-hati kalau kebanyakan seperti ini. Tadi agak ngecelup ya, yang akhirnya ini basah, tapi insya Allah belum sampai ke sini. Nah, dia harus benar-benar kering, jangan langsung ditancapkan. Kalau langsung ditancapkan, masih ada air sedikit yang mengenai daerah sini, maka resiko konslet ya. Ini sangat pendek, beda dengan yang 6 warna tinggi. Makanya untuk yang 4 warna ini harus benar-benar hati-hati ya. Setelah itu, untuk mencegah konslet, pakai ujung tisu dimasukkan ke sini. Nah, ini kalau basah sedikit akan menolong mengurangi, menghilangkan percikan air yang masuk ke sini. Seandainya sampai masuk ke sini juga, ini ya, ini sini ya, ini dibersihkan juga pakai ini. Intinya harus benar-benar kering, jangan sampai basah. Sedikit mengurangi seandainya resiko ya. Tuh, harus benar-benar kering baru dipasang di printer. Yang tidak kalah penting ketika kita mau masang kabel fleksi, seandainya kabel fleksinya ini ngelupas seperti ini konektornya, ini kan konektornya ngelupas atau kena tinta seperti ini ya, harus dibersihkan. Kalau kena cairan tinta, cairan keringat tangan kita, harus dibersihkan ya. Seandainya ngelupas seperti ini kan ngelupas, ini ngelupas, ini ngelupas, ini ngelupas, lebih baik dipotong satu garis ya, potong satu garis lurus ya, lurus sono seret, dipotong ya sampai ujungnya itu tidak ada yang ngelupas. Tambah pendek emang, tapi itu lebih aman. Dan seandainya yang biru-biru ini hilang, carikan kanibalan ya, biru-birunya ini hilang, carikan ya. Ini penting karena kalau tidak ada biru-birunya ini, maka tidak bisa terkoneksi dengan baik ini ya. Nah, tidak bisa terkoneksi, terhubung dengan baik. Itu jadi sebelum dipasang, usahakan ini dibersihkan. Bersihkannya ke arah sana, jangan ke sini. Ini ngelupas nanti konektornya ke arah sana. Nah, banyak terjadi teman teknisi tangannya kena tinta macam-macam, pegang-pegang fleksi tidak dibersihkan dulu, terus ditancapkan ke headnya, terus dipasang ke printer, nyalakan konslet. Itu yang sering terjadi. Dan cara masang kabel fleksinya, jadi ujung konektornya perhatikan, Nah, kalau sudah pas baru ditekan ya, kalau sudah pas baru ditekan, jangan sampai belum pas sudah ditekan. Nah, kalau belum pas sudah ditekan, ini konektornya ngelupas. Kalau ngelupas ya sampai nekuk, kena sampingnya, bisa menyebabkan konslet juga. Jadi usahakan masukkan ke lubangnya ya, kira-kira sudah pas baru ditekan. Nah, seperti itu. Saya akan tunjukkan beberapa hasil akhir. Ini hasil akhir, masih ada satu titik. Saya sudah berusaha, sudah maksimal, dan terakhir tinggal satu titik, dan saya tidak memaksakan ya. Ini kurang berapa titik ya, saya tidak memaksakan diri. Ini bahkan beberapa titik saya tidak berani memaksakan diri. Intinya kalau kita sudah berusaha maksimal,
masih ada yang putus. Jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri, akhirnya nanti bisa mengakibatkan kerusakan karena kita memaksakan diri. Ya, harus bisa. Tidak semua head print bisa dibenerin. Kalau kita sudah berusaha maksimal dan tetap nggak bisa normal, ya sudah. Ya, kita kabari pemiliknya bahwasanya kita sudah berusaha maksimal tapi hasilnya tidak bisa normal. Daripada kita memaksakan diri, nanti takutnya malah jebol dan tekor. Soalnya harga head ini mahal. Sekarang kalau nggak salah 1 juta lebih loh. Itu aja tutorial ya. Itu yang perlu diperhatikan. Itu tekniknya yang perlu diperhatikan ketika kita membersihkan head. Intinya ini soket konektor ini jangan sampai kena cairan ya. Ini jangan sampai kena cairan. Cara melindungi ya seperti tadi, kalau saya pakai ini lebih lentur, ditekuk-tekuk lebih enak pakai ini ya. Nah, ini biasanya buat ngecat, biasanya pakai ini juga kan, karena lentur dia, dibentuk enak pakai ini daripada lakban ya. Ini intinya jangan sampai basah. Dalamnya seperti ini. Kalau cairan masuk sini, resiko konslet sampai masuk sini dibot akan resiko konslet juga. Jadi benar-benar diperhatikan. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ini ujung konektor kabel fleksi ini sebelum ditancapkan ke head selalu dibersihkan ya. Masangnya seperti tadi, kalau belum pas jangan ditekan, kalau sudah pas baru ditekan. Kalau belum pas sudah ditekan, ini ngelupas. Lagi seandainya konektornya tadi ada yang ngelupas ya, jangan dipasang, bahaya. Kalau nekuk ke sampingnya bisa menyebabkan konslet ya. Jadi dipotong lurus satu garis ya, lurus sampai ujung-ujungnya ini tidak ada yang lupas, baru dimasukkan. Itu yang sering terjadi teman-teman yang baru belajar membersihkan head mengalami konslet ya. Jadi itu aja tutorial kali ini, masalah teknis cara membersihkan head. Sudah banyak teman-teman teknisi yang share caranya, membagikan tekniknya. Di sini saya cuma berpesan yang perlu diperhatikan ketika membersihkan head. Semoga tip ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.